Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, semoga kesehatan selalu Allah berikan kepada kita dan keberkahan selalu Allah limpahkan dalam setiap amal kegiatan yang kita lakukan. Dan yang paling penting sekali adalah selalu meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan coba membahas tentang betapa kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yang diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan kita di zaman sekarang. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang kisah 3 orang pemuda yang Masya Allah luar biasa sekali. Yang cerita ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadi zaman dahulu, pada umat terdahulu sebelum umat Islam, ada 3 orang pemuda, Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini melakukan perjalanan menuju ke sebuah tempat yang luar biasa. Jika kita bayangkan, saudara-saudara sekalian, zaman dahulu melakukan perjalanan pilihannya cuma 2, antara jalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan berupa hewan seperti kuda atau unta yang berkaki 4. Dan kita bayangkan bagaimana mereka melakukan perjalanan. Nah, satu ketika mereka diharuskan atau terpaksa berhenti berjumpa sebuah goa dan berhenti di tanah, mungkin karena cuaca hujan dan segala macamnya, dalam riwayat lain disebutkan hujan. Mereka berdiam diri dan bermukim bermalam di goa tersebut. Akhirnya mereka istirahat di gua itu. Namun tak disangka, tak mereka duga, tiba-tiba batu besar jatuh dan menutup mulut gua itu. Artinya mereka terkurung di dalam gua tersebut. Bagaimana mungkin 3 orang bisa keluar dalam gua itu dengan cara mendorong batu tersebut? Kita saja melihat batu sebesar motor saja sangat sulit kita dorong, apalagi ini batu yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sangat besar sekali yang dapat menutup pintu gua. Nah, kita bayangkan, Masya Allah. Jika kita pikir lebih jauh, tidak ada lagi pilihan bagi mereka kecuali mati secara perlahan. Masya Allah. Namun mereka, pemuda ini, 3 orang ini, tidak putus asa. Kenapa demikian? Ada penolong mereka. Ada zat yang dapat menolong mereka, dan mereka yakin dengan pertolongan itu. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari batu besar ini, dari keterkurungan ini, dari bencana yang sedang kita alami ini, kecuali kita memohon berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan terbaik kita di hadapan Allah. Amalan yang paling baik yang kita lakukan, amalan yang paling ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaibnya, Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah SAW menceritakan 3 orang ini kenapa? Karena 3 orang ini memiliki amalan terbaik yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Orang yang pertama diceritakan oleh Rasulullah SAW, ia bercerita. Ini orang pertama ini menceritakan begini, ya Allah, aku punya orang tua, ayah, ibu yang sudah tua sekali, yang sudah tua renta. Dan dahulu setiap aku pulang dari pekerjaanku, aku selalu membawa susu, dan aku selalu memberikan susu tersebut kepada ayah dan ibuku sebelum aku berikan kepada
kepada anak dan istriku, maupun kepada hewan-hewanku, maupun kepada budakku. Artinya dia mendahulukan ibunya. Susu ini yang zaman dahulu itu sangat luar biasa nilainya. Sampai sekarang pun demikian, susu itu minuman yang sangat luar biasa. Maka kali diberikannya ketika dia pulang dari bekerja adalah kepada orang tuanya. Namun suatu ketika dia pergi mencari kayu jauh dari rumahnya dan dia harus kembali pada malam hari. Dia tetap membawa susu ini pulang, namun dia menjumpai ibunya dan ayahnya sedang tertidur pulas. Dia menjumpai ayah dan ibunya sedang tertidur pulas, dan ia enggan untuk membangunkan mereka berdua. Ia enggan membangunkan ayah ibunya, dan sementara saudara sekalian, sementara anak istrinya, budaknya mengharapkan susu itu dari dia. Ayah bawa apa dari luar? Aku mau. Permintaan dari anaknya. Coba kita bayangkan saudara-saudara sekalian, sekarang kita pulang dari bekerja, lalu tiba-tiba istri kita nyambut kedatangan kita, anak kita berlarian mengejar kita dan meminta sesuatu yang kita bawa dari luar. Pasti Masya Allah Tabarakallah tidak tega kita tuh tidak memberikannya. Namun Masya Allah Tabarakallah, apa yang dilakukan pemuda ini? Dia tidak mau memberikan susu itu kepada anak dan istrinya sebelum susu ini diminum oleh kedua orang tuanya. Ia pun tetap memegang susu itu. Tetap memegang susu itu sampai subuh hari, dan ketika subuh hari ayah dan ibunya telah bangun, barulah susu itu diminum oleh ayah dan ibunya, dan susu itu baru dia berikan selanjutnya kepada anak dan istri. Masya Allah Tabarakallah. Luar biasa sekali saudara sekalian. Ini jika kita bayangkan, apakah kita pernah bisa melakukan seperti itu? Masya Allah Tabarakallah. Amalan terbaiknya luar biasa. Dan ia pun sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, jika aku lakukan apa yang aku lakukan ini adalah karena mengharapkan keriduan-Mu, ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku, selamatkanlah kami dari bencana batu yang mengurung kami di gua ini ya Allah. Dan ternyata Allah dengar doanya, Allah dengar permintaannya, Allah dengarkan keluh kesahnya. Allah selamatkan dia, Allah terima itu amalan terbaiknya, amalan ikhlasnya Allah terima, dan Allah selamatkan dia. Bergeserlah batu itu sedikit. Namun mereka bertiga tetap belum bisa keluar. Masya Allah. Kemudian orang kedua diceritakan kembali selanjutnya oleh Rasulullah SAW. Orang kedua dia bercerita begini. Dahulu aku punya paman, dan paman aku itu punya seorang anak perempuan. Dan aku sangat menyukai anak perempuan pamanku itu. Aku sangat menginginkannya. Namun ternyata cintaku ditolak oleh anak pamanku tersebut. Cintanya ditolak saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Berselang beberapa tahun lamanya, tak disangka, tak terduga, perempuan ini, anak pamannya ini datang menjumpai dia. Datang bertemu menjumpainya. Dengan harapan dapat meminjam uang. Artinya perempuan ini datang dengan kebutuhan kepada keuangan. Aku pun kemudian meminjamkan dia uang. Sekian ratus dinar. Aku pinjamkan dia. Namun aku berikan syarat. Aku mensyaratkannya, aku pinjamkan kamu uang dengan syarat kamu mau tidur denganku. Masya Allah. Perempuan ini pun bersedia dengan syarat tersebut. Masya Allah. Bersedia dengan syarat itu, dan akhirnya mereka ketika hendak melakukan hubungan, ketika hendak bergaul, yang ceritakan, ketika aku sudah sampai pada titik akan menggaulinya, perempuan ini, anak pamanku ini berkata, "Hai hamba Allah, tidak halal cincin ini dibuka kecuali dengan cara yang baik.
tidak halal itu dibuka kecuali dengan nikah, tidak dengan cara berzina. Mendengar perkataan itu, aku pun tertegun, aku pun terkejut, dan aku mengingat Allah Subhanahu wa taala dan aku takut. Aku pergi seketika meninggalkan dia. Dan uang emas dinar yang aku berikan 120 sekian yang aku berikan kepadanya, aku tinggalkan seketika. Masya Allah, tabarakallah. Dia tersadarnya bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Dan dia katakan kepada Allah, ya Allah, seandainya aku melakukan hal itu karena mengharapkan keridhaan-Mu, karena mengharapkan ikhlas beramal, mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami, tolonglah kami dari bencana batu besar ini yang termengurungkan. Masya Allah. Doanya pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan terbaik dia. Dan batu pun bergeser sedikit lagi kemudian. Namun mereka tetap belum bisa keluar. Dan orang yang ketiga kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan begini, ya Allah, dahulu aku memiliki seorang pegawai. Artinya dahulu dia memperkerjakan banyak orang pegawai. Dan upah pegawai-pegawai mereka itu, pegawai dia itu telah dia bayarkan. Namun ada satu pegawai yang belum sempat dia bayarkan upahnya, namun pegawai itu telah pergi. Pegawai itu telah pergi, tidak dia temukan. Adapun upah yang dia pegang ini, yang belum dia berikan ini, kemudian dia kembangkan. Dia kembangkan menjadi harta yang berlimpah. Masya Allah. Jadi harta yang berlimpah. Dia belikan ke hewan ternak, belikan ke budak. Dia belikan, pokoknya kembangkan, Masya Allah, tabarakallah. Dan suatu ketika pegawai ini yang belum mengambil upah tersebut datang. Jumpa dengannya, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku dahulu yang belum aku ambil? Masya Allah, tabarakallah. Dan dia pun mengatakan, laki-laki yang ketiga ini mengatakan, apakah engkau melihat sekelilingmu? Aku melihat sekelilingku, ada hewan ternak, ada segala macam, ada budak. Itu semua adalah hasil yang aku kembangkan dari upah yang dahulu belum kau ambil. Silahkan kau ambil. Lalu pemuda ini pegawai, apakah kamu sedang memperolok aku, wahai hamba Allah? Masya Allah, dia pun tidak percaya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ini orang ini sedang memperolok saya ini. Masya Allah. Namun apa kata orang ketiga ini? Tidak, aku tidak sedang bercanda denganmu. Kemudian aku ambil semua hewan itu, ada onta, ada kuda, ada sapi, ada domba, ada kambing, ada semua hewan ternak, dan ada budak juga. Dia kumpulkan semuanya dan dia serahkan kepada pegawainya itu, dan pegawainya itu mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau apa yang aku lakukan ini adalah ikhlas karena mengharapkan keridhaan-Mu, karena mengharapkan pertolongan-Mu, ikhlaskan Engkau ya Allah, maka tolonglah kami dari bencana batu besar yang mengurung kami dalam gua ini. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya batu besar itu bergeser dan sehingga mereka bisa keluar dan kembali melanjutkan perjalanan. Cerita ini bisa kita temukan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 2272 atau riwayat Imam Muslim nomor 2743. Saudara-saudara sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Dari kisah ini kita banyak mengambil pelajaran. Itulah di antara bentuk amalan terbaik. Seperti apapun amalan terbaiknya itu, namun jika bentuk amalan terbaik itu tidak diiringi dengan keikhlasan karena mengharapkan ridha Allah, maka tetap saja itu bukan amalan terbaik. Yang paling penting sekali adalah ikhlas karena mengharapkan ridha Allah. Dan bentuknya itu yang paling baik sekali adalah, ya tentu, berbakti kepada orang tua ketika sampai pada pintu melakukan perzinaan.
langsung teringat kepada Allah, langsung bertaubat, langsung menghindari perbuatan dosa besar tersebut. Begitu juga dengan menjaga amanah, menjaga janji dengan antara pegawai dengan yang mempekerjakan. Masya Allah, tabarakallah. Di sini para ulama pun kemudian menjelaskan melalui hadis sahih muttafaqun alaih ini, atau kama qala fil hadis, bagaimana bunyi aslinya dalam hadis. Para ulama menjelaskan di situ boleh kita mohon kepada Allah, kemudian kita menyebutkan amalan terbaik kita di hadapan Allah. Nah, tentu kita harus mengatakan amalan terbaik itu amalan kita yang paling ikhlas. Kita ingat lagi hadis lain Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, Hai habbul a'mal ilallah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah cintai? Amalan-amalan yang paling Allah cintai. Kemudian Rasulullah katakan, as-salatu ala waktiha. Laksanakan salat pada waktunya, tepat pada waktunya. Birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Al-jihadu fi sabilillah. Berjuang membela agama Allah, berperang melawan musuh-musuh Allah. Itu di antara amalan terbaik, Masya Allah, tabarakallah. Namun jika tidak ada keikhlasan di situ, jika ada keriaan di situ, maka tentu itu habaan mansura, seperti bulu-bulu yang bertabangan, seperti tidak ada gunanya angin yang berhembus pergi begitu saja. Saudara-saudara sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Dan di saat-saat kondisi sempit, jangan berputus asa. Di sini hadis yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu selalu ada. Sekalipun orang ini sudah pada titik, tak mungkin dia bisa keluar dari gua itu. Tak mungkin dia bisa selamat dari ketekurangan itu. Namun tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Allah menurunkan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. 3 orang Masya Allah dengan amalan yang Masya Allah luar biasa. Amalan istimewa mereka di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan, banyak bentuk amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang telah Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Namun di antara itu semua, kontinuitas, keberlanjutan amalan itu penting sekali untuk dilakukan. Seperti kisah orang yang pertama ini, dia selalu mendahulukan orang tuanya. Selalu mendahulukan orang tuanya. Bahkan dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sebutkan, Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in kulla. Adapun amalan yang paling Allah cintai juga adalah yang terus berkelanjutan walaupun sedikit. Terus berkelanjutan walaupun sedikit, walaupun kecil bentuk amalnya, seperti misalnya Anda melakukan ibadah nawafil atau tahajud, namun selalu Anda lakukan setiap hari sekalipun hanya 2 rakaat. Masya Allah. Ataupun sedekah sekalipun 1000, namun tetap Anda lakukan setiap hari. Masya Allah. Salam, senyum, berbagai macam bentuk. Apalagi jika ibadahnya itu adalah ibadah-ibadah besar, amal besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua, Allah terima amal ibadah kita semua. Allah mudahkan kita untuk ikhlas beribadahkan Allah, dan Allah jaga kita dari dosa-dosa yang akan menghancurkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan jangan lupa dikasih like dan subscribe, dan juga diberikan komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.